Sahib sehat ala Nabi, yang dimaksud biji-bijian di sini meliputi padi, jagung, gandum, hingga kacang-kacangan. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi ya dengan biji-bijian. Nasi yang kita konsumsi sehari-hari juga berasal dari biji-bijian, yakni bulir padi. Nasi memang makanan pokok bagi orang Indonesia. Tua muda, kaya miskin, hampir semuanya tanpa terkecuali makanan pokoknya adalah nasi. Bisa dibilang ketergantungan masyarakat Indonesia pada nasi merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Bagaimana tidak? Menurut data FAO atau Badan Pangan Dunia, 90% orang Indonesia gemar makan nasi. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat Indonesia begitu tergantung kepada nasi. Pertama, kita sedari kecil memang sudah terbiasa memakan nasi. Alasan kedua adalah melimpahnya produksi padi dan beras di tanah air setiap tahunnya. Dan alasan ketiga, kenapa masyarakat gandrung memakan nasi karena nasi ternyata bisa menimbulkan ketagihan. Ya, selain jadi sumber energi, nasi juga ternyata bisa menimbulkan efek ketagihan pada otak karena mengandung indeks glikemik yang tinggi. Subhanallah. Indeks glikemik ini adalah seberapa cepat kandungan karbohidrat pada makanan bisa diubah menjadi gula. Semakin tinggi indeks glikemik pada suatu makanan, maka semakin rentan pula seseorang terkena penyakit diabetes. Selain menaikkan kadar gula di dalam darah, mengkonsumsi nasi secara berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dari Al-Quran dan hadis tersebut kita diingatkan untuk memiliki pola makan secukupnya dan tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan, termasuk salah satunya nasi. Lantas, bagaimana kita menyikapi hal ini? Haruskah kita mengurangi konsumsi nasi? Ya, kalau kita bicara tentang kandungan nasi putih, ini sebenarnya tinggal cara penyajiannya. Ya, kalau kita bicara tentang wah ini cari yang aman, beras organik segala macam, kalau penyajiannya salah juga tidak ada masalah. Nah, makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan ya ketika makan itu kan nunggu dingin. Ya, makanya nasi yang kita masak dan kita hidangkan ketika panas itu kadar gulanya itu 2 kali lebih tinggi daripada nasi yang dingin. Nah, maka kesalahan orang dalam mengkonsumsi nasi, terutama orang Indonesia ini kan biasa panas-panas. Karena memang kalau panas dicampur apapun enak. Ya, tapi tanpa dia sadari ketika usia dia 50 tahun ke atas ini merupakan ancaman buat dia. Nah, maka sebaiknya memang didinginkan terlebih dahulu supaya kadar gulanya itu juga dia lebih stabil. Sahib sehat, kita baru tahu nih kalau ternyata kadar glikemik pada nasi putih yang masih panas berbeda dengan nasi yang sudah dingin. Tapi kalau makan nasi dingin, apa enaknya ya? Bukankah nasi paling enak dinikmati ketika masih panas atau selagi hangat? Eits, jangan khawatir Sahib. Kalau Sahib sehat tetap mau makan nasi dalam kondisi masih panas, ada alternatif lain selain nasi putih. Salah satu contohnya nasi merah. Sama seperti nasi putih, nasi merah mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, tetapi indeks glikemik pada nasi merah lebih rendah dibanding nasi putih. Indeks glikemik nasi merah adalah 50 atau termasuk kategori sedang. Tidak seperti nasi putih, nasi merah aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain itu, nasi yang memiliki tekstur padat dan agak kasar ini juga bisa menjadi sumber serat yang baik untuk saluran pencernaan. Subhanallah ya. Nah, jika Sahib sehat bosan mengkonsumsi nasi yang itu-itu saja, Sohib bisa sesekali mengolah nasi merah menjadi sushi seperti ini. Cara membuatnya gampang, persis sama seperti sushi lainnya. Tinggal lapisi bagian bawah sushi dengan rumput laut, kemudian taruh sosis dan mentimun yang telah dipotong memanjang seperti ini. Nah, jika ingin mengganti sosis dengan daging atau ikan, juga boleh kok. Setelah ditaruh semua, tinggal digulung, jadi deh sushi beras merahnya. Gimana? Gampang kan Sohib?
Nah, sampai di sini dulu ya Sehat ala Nabi menemani puasa Shaib sehat semua hari ini. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode Sehat ala Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.